ya. Mau jemput asap tuh. Iya, Pak. Oh iya, nanti ditunggu ya Pak. Oh iya, Pak. Tunggu aja. Ya, tenang, Pak. Pagi ini kita kembali ke Lapas Tasikmalaya menunggu detik-detik bertemunya Kang Asep Lutfi dengan keluarganya. Ya. Bentar lagi Pak, lagi proses Ya. sidik Kemarin kita salah hitung hari. Kan 3 hari. Iya. Kamis cuma Sabtu. Ternyata Kamis ke Jumat 1 hari. Iya, Pak. Jumat Pak. ke Sabtu 2 hari. Karena kan datangnya siang. Betul, Ya, betul, proses administrasi, sidik jari, Betul. macam-macam. Ya. Bentar lagi Pak nanti. Ya, ya. Apa ada? Ada. Bentar lagi. Saya merasa bahagia gitu ya. Asep sudah bisa menjalani kurungan selama 3 hari. Saya bersama ibunya Asep, mamanya Asep, merasa senang lah. Deg-degan Bu. Campur aduk. Campur aduk. Izin nggak? Kang Rip. Silakan. Dari media berapa orang? Dua. Silakan kepada teman-teman ya, apa yang perlu kita tanggapi ya, Ya masalah terkait sanksi yang diberikan kan udah ya tanggapannya aja dari pihak lapas ini seperti apa? Oke, terima kasih ya pada teman-teman media ya, dan juga teman-teman tugas dan juga pihak keluarga dari saudara Asep ya, bapak dengan ibu dan juga keluarga ya. Tentunya ini merupakan satu peristiwa pertama nih kami menangani perkara seperti ini ya, pelanggaran hukum yang harus dipidana, menjalani pidana kurungan ya di dalam lapas. Ya tentunya mungkin dari teman-teman juga sudah paham ya mengenai situasi dan kondisi lapas Tasik ini seperti apa ya. Karena kapasitas lapas Tasik ini hanya diisi 88 orang, tetapi kenyataannya sampai dengan hari ini umumnya ada sekitar 351 orang. Ya tentunya ini juga mengalami kendala ya, masalah kepadatan over kapasitas ya. Tapi kami selaku petugas yang mau tidak mau ya, yang melaksanakan amanah undang-undang untuk melakukan perawatan, pembinaan dan pelayanan kepada warga binaan atau para pelanggar hukum ya secara umum yang ditempatkan kepada kita ya, tentunya kami tetap melaksanakan norma-norma dan juga aturan-aturan yang ada di dalam lapas ya. Kalau untuk perlakuan kita perlakukan sama ya, kita kasih tempat istirahat, fasilitas tidur ya, pemberian makan dan sebagainya ya, dan juga pengamanan yang penting ya. Kalau kemarin sempat ada wacana disatukan dengan pelanggar pidana, ya memang kondisi seperti itu. Kami tidak ada ruangan khusus sebenarnya, tapi apa boleh buat ya ke depan sebagai bahan evaluasi. Ya tentunya kami juga akan berkolaborasi, ya kan, juga dengan akan mencoba merekayasa tempat, tapi tetap posisinya masih di dalam lapas, di dalam blok hunian, nggak ada tempat, tidak ada tempat lagi kami, ya kan gitu. Jadi dengan mau tidak mau, dengan keterpaksaannya ada, terpaksa kita jadikan satu dengan para pidana umum lainnya, walaupun judulnya sama, mereka juga tetap para pelanggar hukum, ya kan gitu. Tentunya dengan
keterbatasan sarana yang ada pada kami, tetapi kami berusaha memberikan pelayanan yang maksimal ya kepada para pelanggar hukum untuk bisa pada saat datang mereka kembali dalam keadaan sehat, kembali ke keluarga pun juga dalam keadaan sehat, ya kan gitu. Jadi paling tidak ya masyarakat bisa mengerti ya dengan keadaan seperti ini dan juga dengan situasi seperti ini ya. Ya namanya dalam situasi kedaruratan ya, pemerintah melalui para petugas Satgas Covid ini melakukan penanganan ya, baik mulai dari sosialisasi ya, pengawasan, edukasi, penindakan. Hal ini adalah bentuk penindakan. Kebetulan sanksi yang diberikan kepada saudara saya ini pidana denda sanksinya berupa denda 5 juta ya. Akan tetapi tidak bisa sanggup untuk membayar 5 juta itu, makanya terpaksa saudara saya ini menjalani sanksi yang lainnya, alternatifnya yaitu pidana kurungan ya. Karena judulnya yang sudah masuk di dalam lapas itu narapidana atau tahanan ya, karena di dalam polis hakim menyebutnya pidana kurungan, maka saudara saya ini adalah ya terpidana di sini gitu kan. Jadi perlakuannya kita perlakukan sama ya. Tentunya strategi ini kita lakukan sebagai langkah menjaga keseimbangan di dalam seperti itu ya. Jadi istilahnya bukan kami tidak memperlakukan khusus, enggak, tapi metode pembinaannya itu yang khusus, perlakuan sama ya. Jadi seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan dengan situasi seperti ini ya kita sama-sama ya mendoakanlah segera pandemi ini berakhir. Ini kan semua penyakit utamanya gara-gara corona ini. Betul. Ya kan gitu. Ya kan, jadi semua harus saling bahu-membahu elemen masyarakat, termasuk saya, termasuk kita instansi pemerintah yang melakukan pembinaan kepada para pelanggar hukum juga mau tidak mau ya berdampak seperti itu. Tapi mengingat situasi dan kondisi kami yang terbatas ini, ya inilah keadaan kami. Ya juga kami juga meminta maaf juga kepada masyarakat yang memang kondisi kami seperti itu. Ya bukannya kami sengaja, bukannya kami tidak punya nurani untuk memberikan seperti apa gitu untuk melakukan pembinaan kepada pelanggar hukum, tapi memang karena keterpaksaan kami. Ya memang di awal statement ya saudara saya ini memang kita akan tempatkan di dalam. Ya memang karena kebetulan tidak ada tempat lagi. Tapi alhamdulillah ya, bukan alhamdulillah sebenarnya ya, ada tempat alternatif kamar pengasingan yang ada di lingkungan kantor yang berada jauh di area blok hunian narapidana secara umum gitu kan. Itu kamar isolasi itu kita gunakan untuk pengamatan apabila ada gangguan kamtip di dalam. Jadi ya mohon dimaklumi ya kepada masyarakat, memang kondisi kami seperti itu. Bukannya kami mengada-ada atau mungkin merekayasa atau apa, seperti enggak ya. Tapi juga petugas juga dalam melakukan metode pembinaan kepada para warga binaan itu kita juga melihat dari kasus per kasus. Ya kan kepada kami juga mengucapkan terima kasih ya. Ya namanya saran dan kritik kan macam-macam ya gitu kan. Ya. Kesan-kesannya ya, alhamdulillah saya selama menjalani masa kurungan saya diperlakukan sama ya seperti tahanan-tahanan yang lain, cuman metodenya yang berbeda. Dan alhamdulillah bagi saya diperlakukannya secara baik gitu. Alhamdulillah kesan-kesannya. Dan untuk pesan-pesan teman-teman sesama pegiat pedagang yang untuk saat ini tolong sabarlah, ikuti aturan pemerintah, jangan sampai seperti saya kejadiannya gitu. Tetap patuhi aturan pemerintah biar pandemi ini cepat berakhir, biar kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Dan paling dari saya itu aja. Untuk sekarang perasaannya gimana? Perasaannya senang lah. Senang ya? Senang ya. Senang. Namanya keluar dari kurungan pasti senang. Mungkin langkah kedepannya maksudnya akan tetap usaha tapi sambil mematuhi peraturan atau seperti apa? Ya, pasti seperti itu. Kedepannya saya habis dari sini juga mau jualan lagi, mau turun lagi, tapi dengan aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Berjalan ya intinya. Iya, masih berjalan. Cuma dengan aturannya yang ada dari pemerintah. Dengan anaknya. Alhamdulillah senang sekali. Sangat terharu Bu. Iya, sangat terharu. Yang pastinya bangga Bu. Iya bangga sekali. Soalnya dia udah ngambil sikap punya prinsip gitu ya. Emang udah berkali-kali saya udah ngasih ya udah saya insya Allah mama uang segitu bisa buat itu, tapi dia udah ngambil sikap sih nggak apa-apa, udah aja mah itu kan itu udah resiko saya. Memang bagi pribadi dia uang segitu yang nggak ada, soalnya dari penghasilan selama pandemi nggak ada, apalagi ya aturan yang sekarang kayak FY gitu ya nggak ada, biaya buat pegawai juga belum gitu ya, apalagi buat itu. Makanya udah saya ngasih itu ya berkali-kali gitu, tapi dia udah aja lah mah.
udah ngambil ini aja lah, ngambil di jadikan aja gitu. Cukup. Ya mungkin ada mau saya tuh ingin menyampaikan sesuatu gitu ya. Boleh. Sama gini, saya mau mengucapkan terima kasih ya ke semua masyarakat Indonesia gitu ya. Saya udah lihat-lihat gitu ya, banyak yang support, banyak yang ngasih dukungan, banyak yang gimana mengapresiasi anak saya. Syukur alhamdulillah, itunya saya senang, sangat bangga mempunyai anak seperti dia gitu. Nggak kebayang sampai kayak Pira seperti ini, tapi dalam artian Pira dalam hal-hal positif kan, dalam hal positif gitu. Terima kasih semua. Adapun kemarin ada seseorang yang mau ngasih donasi gitu ya kepada anak saya. Sebelumnya saya mau terima kasih, banyak terima kasih. Tapi di samping itu saya mohon maaf ya, saya menolak itu bukannya apa-apa, udah dari awalnya juga Asep nggak mau dibantu sama orang lain. Dia termasuk saya orang tua, katanya dia ingin berdiri di atas kaki saya sendiri gitu Pak. Mungkin ya lihat sama sih situasi kondisi keuangan saya juga sama gitu kan, istilahnya ya bukan ANS ya, mungkin sama-sama lah gitu. Jadi terima kasih kepada yang mau, yang udah ada itu ya itikat baik untuk perhatian sama anak saya. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak. Cuma ya mohon maaf bukan ke situ itunya gitu ya. Jadi itu mah udah mungkin rasa tanggung jawab, konsekuensi dari dia itu udah melanggar aturan, pengennya gitu, tapi di sisi lain nggak pengen nyesain orang lain gitu. Udah aja jadi ngambil sikap ya udah, ya nggak ngeluarin uang. Ini kalau ini saya nggak permasalahkan sih, soalnya kan itu udah SOP-nya dari lapas ya. Mau tahanannya kayak gimana pun kalau masuk lapas kan emang harus dirapihin rambutnya. Nah mungkin karena orang tua saya melihatnya yang kayak gitu, taunya kriminal atau kayak gimana, ya mohon maaf lah, karena namanya orang tua ke anak. Atas dasar ketidaktahuan juga. Atas dasar ketidaktahuan juga. Tapi yang penting masalah ini ya nggak ada masalah sama sekali lah soal kepala dirapihin kayak gini mah. Emang udah SOP-nya dari sini kok, saya juga nggak keberatan nggak apa. Udah paling dari saya itu aja. Iya. Oke sih. Berarti ini jadi naik di Instagram ya, followernya ya? Belum ngecek. Sudah Pak. Tinggal dicek. Salim boleh, salim. Salim. Bapak. Oh, tanah biasa. Biasakan. Pak Ibu, terima kasih ya. Pak, ya. Dari luar ya. Ibu, terima kasih ya Bu. Emang di media sosial memasukkan karena itu Pak. Oh iya, Ayo. Siap. Pak, ayo. Mohon. Pak, mangga Pak. gitu.
Siap, kakak. Waalaikumsalam. Asep.